Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Modaril. Di video kali ini saya akan share kepada teman-teman tentang kunci keberhasilan daripada berkebun kayu manis. Nah teman-teman, untuk berhasil dalam berkebun kayu manis itu tentunya ada kunci yang harus kita ketahui teman-teman. Ya, kita tidak bisa melakukan penanaman kayu manis atau tidak bisa berkebun kayu manis itu secara asal-asalan, tanpa mengetahui kunci yang akan menunjang keberhasilan kita dalam budidaya tanaman kayu manis. Nah teman-teman, seperti apa kunci keberhasilan daripada berkebun kayu manis itu? Untuk mengetahuinya, ikuti terus video ini sampai selesai. Nah teman-teman, sekarang saya sedang berada di kebun kayu manis ini teman-teman. Ya, ini adalah kebun kayu manis yang baru saja memasuki umur 3 tahun nih teman-teman, tapi pertumbuhannya sangat bagus teman-teman. Nah teman-teman, untuk melakukan budidaya kayu manis ini agar berhasil, tentunya kita harus mengetahui kunci yang menunjang keberhasilan di dalam berkebun kayu manis. Di sini saya sudah merangkum 3 kunci keberhasilan berkebun kayu manis. Yang pertama adalah pemilihan lahan yang subur. Nah, ini yang pertama teman-teman. Kunci keberhasilan kita yang pertama adalah pemilihan lahan yang subur. Karena apabila kita menanam kayu manis atau berkebun kayu manis di lahan yang tidak subur, maka kecil sekali kemungkinannya tanaman kayu manis itu akan tumbuh subur karena lahannya tidak mendukung. Jadi kunci yang pertama yang harus kita penuhi adalah pemilihan lahan yang subur. Nah tentunya sudah sesuai dengan syarat tumbuh daripada tanaman kayu manis. Ya, beriklim dingin, kemudian lahannya kaya akan kandungan organik. Karena kandungan organik itulah yang akan mendukung atau menunjang pertumbuhan daripada tanaman kayu manis. Karena kita tidak menggunakan pupuk yang kita aplikasikan pada tanaman. Kita hanya mengandalkan pupuk organik atau unsur-unsur organik yang sudah tersedia di lahan. Nah, jadi itulah kunci yang pertama. Kunci keberhasilan yang kedua adalah pemilihan bibit yang sehat. Sebelum kita melakukan penanaman, jangan lupa untuk menentukan atau memilih bibit-bibit yang sehat yang akan kita tanam, agar tanaman yang kita tanam itu bisa tumbuh secara baik, ya, bisa tumbuh secara maksimal. Nah, kalau kita menanam tanaman tanpa melakukan pemilihan, bisa saja tanaman yang kita tanam itu tidak sehat. Nah, kemudian setelah kita tanam, tanaman itu akan mati atau akan rusak, ya. Jadi artinya tidak tumbuh secara maksimal. Nah, itu yang akan terjadi apabila kita melakukan penanaman kayu manis itu tanpa melakukan pemilihan bibit yang sehat. Nah, kemudian untuk pemilihan bibit yang sehat, kita juga sudah bagikan dalam video kita sebelumnya. Untuk mengetahuinya, silakan klik video kita sebelumnya tentang pemilihan bibit kayu manis yang sehat. Kunci keberhasilan berkebun kayu manis yang kedua, pemilihan bibit yang sehat. Kunci daripada keberhasilan berkebun kayu manis yang ketiga adalah perawatan yang maksimal teman-teman. Di dalam melakukan atau di dalam kita berkebun kayu manis, maka jangan lupa melakukan perawatan itu secara maksimal. Ya, ini perawatan yang kita maksudkan adalah perawatan pada penyiangan gulma. Ya, kita jangan membiarkan gulma-gulma dalam tanaman kita itu atau dalam kebun kita itu tinggi melebihi tanaman kayu manis, terutama pada saat tanaman kita itu berumur dari 0 tahun sampai dengan umur 3 tahun. Nah, itu harus dipastikan jangan sampai tanaman kayu manis kita itu terhimpit oleh gulma atau tertutupi oleh gulma. Kalau sampai hal itu terjadi, maka tanaman kayu manis kita akan
terhambat pertumbuhannya. Nah, jadi harus kita pastikan penyiangannya bisa dilakukan dengan cara melakukan pembabatan rumput-rumputnya atau dengan pengaplikasian herbisida. Dan di sini untuk melakukan penyiangan ya harus kita selingi penggunaan herbisida dengan pembabatan rumput-rumputnya. Kalau sudah besar begini, sudah di atas umur 3 tahun, yang perlu kita perhatikan adalah kita harus membebaskan tanaman kita dari akar-akar yang merambat. Karena biasanya rumput-rumputnya itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk bisa mengalahkan atau untuk bisa menutupi tanaman kayu manis. Yang mungkin terjadi kulma yang mengganggu tanaman kayu manis kalau sudah berumur di atas 3 tahun itu adalah akar-akar yang merambat. Karena akar merambat itu juga sangat mempengaruhi pertumbuhan kayu manis. Jadi kita harus pastikan kalau ada akar yang merambat harus kita potong, harus kita buang agar tanaman kita itu bisa selamat terbebas dari gulma yang merambat. Nah teman-teman, itulah 3 kunci keberhasilan kita dalam berkebun kayu manis. Kalau 3 hal tersebut sudah kita lakukan, maka insya Allah kita akan berhasil dalam membudidayakan tanaman kayu manis. Nah teman-teman, di dalam perawatan juga kita harus melakukan pemangkasan teman-teman. Karena pemangkasan itu termasuk ke dalam perawatan. Ya seperti tanaman yang ada di sekitar saya ini belum dilakukan pemangkasan teman-teman. Nah jadi kedepannya kita akan lakukan pemangkasan agar tanaman kita itu bisa lebih leluasa tumbuh. Ya karena nutrisi yang dihasilkan tidak terbagi ke cabang-cabang yang di bagian bawah ya seperti ini teman-teman, cabang-cabang seperti ini ya, ini masih menghisap nutrisi yang tentunya akan memperlambat pertumbuhannya ke atas. Nah jadi cabang-cabang seperti itu harus kita lakukan pemotongan atau pemangkasan, dan cabang-cabang seperti itu kita bisa manfaatkan teman-teman, kita ambil kulitnya untuk dijadikan kasia perasi. Ya, jadi tidak sembarangan pangkas, masih bisa kita manfaatkan. Pemangkasan yang demikian masih bisa kita ambil manfaatnya. Ya, jadi kita tidak buang secara percuma. Di samping kita memangkas tanaman kayu manis, kita juga bisa mengambil manfaatnya. Nah teman-teman, demikian saja sharing saya pada video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jumpa lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.